Untuk di Juli ini sentimen positifnya adalah penyertaan modal negara atau PMN. Nah, ini yang Disuntik ya berarti ya. disuntik. Jadi Yes. memang dinyatakan bahwa di 2025 itu ada belasan BUMN ya, yang 16 kalau nggak salah ada BUMN yang totalnya itu sekitar 44 triliun rupiah. Nah, kalau kita baca di sekitar 16 BUMN ini itu ada beberapa karya-karya gitu. Ini yang membuat akhirnya terjadi juga rebound dari yang bearish-nya cukup dalam, kemudian akhirnya mengalami kenaikan. Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kita ketemu lagi di Paham Pantauan Saham. Makin paham, makin Cuan! bareng Maria Katarina dan juga Revo Gilang Firdaus. Oke. Jadi Revo Gilang Firdaus ini sebagai apa sih lo, equity analis atau FX analis. FX analis. Ya ditulis lagi di sini jawab FX analis ya. Jadi ngomongin bukan hanya saham tapi semua yang berkaitan dengan per dunia investasi, per kripto-kriptoan gitu ya. Nanti kita bahas juga bareng sama Revo. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai saham BUMN karya unjuk gigi. Oke. Ini true story gue. Jadi gue pernah membeli saham BUMN karya ketika dia baru IPO. Waktu itu saham Adi Karya. Gue inget banget waktu itu nilai IPO-nya 400 perak apa 300 perak. Gue lupa. Pokoknya pokoknya masih ratusan, masih perakan banget harganya. Terus gue kebetulan masuk dalam jumlah volume yang lumayan gede, lumayan besar lah waktu itu. Dan kalau nggak salah itu saham sampai ke 2000 apa berapa ribu gitu. Oh, naik tinggi banget ya. Dalam waktu setahun apa, pokoknya itu setelah IPO si Adi itu naiknya signifikan banget. Naik terus kan secara BUMN gitu kan, BUMN karya. Dan kemudian juga waktu itu memang pemainnya masih belum sebanyak sekarang. Nah, waktu pas Adi masuk itu gila lumayan sih, gue lumayan cuan. Nah, tapi emang akhirnya udah gue realisasi keuntungannya. Dan sekarang gue tidak melihat fenomena yang bagus lagi di saham BUMN karya. Dan ternyata begitu gue baca, waktu itu gue masuk not for a reasons yang kayak gue detail baca fundamental enggak, karena basicnya waktu itu gue beli ya karena itu BUMN aja gitu. Tapi ternyata begitu gue belajar lebih dalam lagi, dilihat lagi dalamnya, ternyata BUMN ini punya banyak kendala yang cukup serius, kayak hutang dan lain sebagainya yang lumayan. Ternyata bahkan ada yang bisa diselesain utangnya dalam waktu 100 tahun atau berapa ratus tahun gitu ya. Nah, lo ngelihatnya gimana sih sebenarnya si fenomena BUMN karya ini? Kalau sekarang kan katanya udah mulai lagi mau unjuk gigi gitu. Tapi dia itu setelah lama banget sebenarnya mati suri kalau menurut gue. Menurut lo gimana? Ya, memang BUMN ini yang khususnya yang karya ya, memang ini cukup jadi perhatian juga di tengah. Kalau kita tahu kan di era pemerintahan Pak Presiden Jokowi sendiri itu kan memang lebih ke arah ya konstruksi, pembangunan dan lain sebagainya. Jalan tol juga dibangun secara terus-menerus, kemudian juga ya ada bandara dan lain sebagainya. Jadi memang pembangunan ini benar-benar digenjot banget karena memang for some reason aku juga cukup setuju. Kenapa? Karena pembangunan ini akan berdampak banyak banget multiplier effect-nya. Jadi untuk distribusi, logistik, nanti dan lain sebagainya ini akan sangat dimudahkan gitu ya. Tentu nanti nilai perekonomian kita pun akan bertumbuh dengan baik juga. Jadi memang tujuannya positif adalah untuk pembangunan. Nanti tentu kalau pembangunan kita juga cukup settle, cukup bagus, stabil dan lain sebagainya, tentu investor pun kan oke gitu untuk masuk ke Indonesia pun akan bagus banget. Nanti foreign direct investment atau FDI juga akan bagus banget, besar juga dan lain sebagainya. Tapi memang kendala, kalau kita cermati di grafiknya sendiri, itu untuk BUMN karya kita yang plat merah ya, kita bicara yang plat merahnya saja, itu di sekitar 2016 itu kita bisa katakan sebagai peak-nya. Jadi saya lupa Q1 atau first half-nya di 2016, setelah berada di peak-nya tersebut, kemudian dia cenderung mengalami penurunan. Jadi declining secara terus-menerus 2017, 18, 19 sampai di 2024 ini. Meskipun memang di tengah penurunannya tidak langsung benar-benar kayak terseret turun seperti itu, tapi memang ada kenaikan sedikit, nanti turun lagi. Jadi turunnya itu lebih jauh dibandingkan naiknya gitu ya. Jadi benar ya, banget. relatively kalau kita bicara tren ya ini downtrend sekali atau bearish banget gitu ya. Kemudian memang di
kurang lebih di Juli ini ya mungkin 2 atau 3 minggu terakhir ini ada mengalami rebound untuk dari sisi BUMN karya kita sendiri. Kenapa? Karena memang ada sentimen-sentimen positifnya itu sendiri yang nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, sentimen positifnya apa sih sekarang? Karena kalau gue lihat kan sebenarnya kalau di stock market itu kan apa yang terlihat di real market kemudian diaplikasikan atau mungkin diambil lah ya dari investor pasar modal. Kita bicaranya mengenai futures ya. Soalnya kalau lihat dari masa depannya dengan level hutang yang lumayan besar gitu ya. Dan kita tahu kalau misalnya proyek-proyek infrastruktur itu adalah proyek jangka panjang yang biasanya mereka dapat pembiayaan. Terus mereka bangun dulu, abis mereka bangun dulu, misalnya mereka bangun jalan tol ya. Setelah bangun jalan tol, mereka juga nggak langsung abis dapat keuntungannya tuh. Mereka harus jalanin dulu. Misalnya dapat income-nya di mana? Income-nya dari uang tol gitu. Pembangunan rest area atau daerah sekitarnya yang kemudian menunjang pendapatan gitu kan. Nah, ini kan juga masih in the progress lagi untuk masuk dalam revenue. Jadi kan lama banget sebenarnya. Jadi lo nggak akan nemuin sebenarnya mereka bisa dapetin laba bersih yang lumayan cepat. Tapi sekarang nih memang fenomenanya lucu sih. Kalau sekarang sentimen positifnya apa? Oke, yang cukup di-highlight. Ya, untuk di Juli ini sentimen positifnya adalah penyertaan modal negara atau PMN. Nah, disuntik ini ya berarti ya. Disuntik. Jadi memang dinyatakan bahwa di 2025 itu ada belasan BUMN ya, yang 16 kalau nggak salah ada BUMN yang totalnya itu sekitar 44 triliun rupiah. Nah, kalau kita baca di sekitar 16 BUMN ini itu ada beberapa karya-karya gitu. Ini yang membuat akhirnya terjadi juga rebound dari yang bearish-nya cukup dalam, kemudian akhirnya mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sisi kalau kita berbicara di Q1-nya sendiri, itu net income-nya memang ada yang minusnya besar sekali, karena mungkin saya tidak perlu sebutkan emitennya. Jadi memang yang karena ada kereta cepat, nah ini juga terdampak negatif, tapi juga ada juga yang memang cukup stabil lah gitu Q1-nya, lumayan oke. Kita juga nggak ngomong dia benar-benar bagus sih Q1-nya, cuma ya cukup oke, stabil lah seperti itu. Jadi secara umum lebih ke arah karena PMN-nya itu sendiri, satu. Kedua, dari sisi sekarang kan mau transisi ke pemerintahan baru, nanti di Oktober pelantikannya ya, yaitu Pak Prabowo itu sendiri yang akan menggantikan Pak Presiden Jokowi. Jadi kalau kita tahu programnya beliau adalah selain kita tahu ada MBG, makan bergizi gratis, selain itu adalah berbicara mengenai kelanjutan atau continuation dari Ibu Kota Nusantara atau IKN itu sendiri di Kalimantan. Jadi ini yang membuat ketika memang IKN ini bergerak atau memang bertumbuh dengan cukup signifikan, maka kan tentu ada pembangunan dan lain sebagainya, ada rumah sakit di sana, ada unit-unit perumahan, jalan-jalan juga pasti akan lebih bagus lagi, kemudian bandara dan lain sebagainya. Tentu ini kan akan melibatkan construction gitu ya, perusahaan-perusahaan konstruksi yang akan nanti diharapkan dengan semakin berkembang, semakin lebih baiknya IKN ini progresnya, maka diharapkan tentu akan untuk top line atau revenue-nya, dan juga nanti kalau kita translasikan ke bottom line atau net profit-nya dari sisi BUMN karya kita juga seharusnya kan mengalami positif juga. Jadi itu yang membuat terjadinya rebound dari awal Juli atau ya let's say 2-3 minggu terakhir ini, BUMN karya juga mengalami rebound. Istilahnya ada suntikan dari negara atau peran negara yang kemudian menimbulkan optimisme pasar itu sendiri. Pasar gitu ya, ditambah lagi tadi ya. Programnya itu sendiri, program dari presiden terpilih kan memang mau arah sana juga salah satunya ya, selain makan bergizi gratis. Ya melanjutkan lah ya dengan betul. Apa yang sudah dijalankan sama pemerintahan sekarang ya. Kan kita juga pernah ada opsi penyelamatan BUMN karya juga ya, kalau nggak salah ada holding konstruksi, ya kan, Hutama Karya waktu itu jadi holdingnya dan subholdingnya ada Wika di dalamnya, kemudian ada PTPP, ada Adikarya, ada WSKT juga, Waskita Karya gitu ya, dan itu sebenarnya juga masih belum ini, malah justru membebani si HK sendiri gitu ya sebagai holding company. Nah ini akan seperti apa sih? Ini berarti sifatnya akan lebih temporary ataukah justru kita bisa ngelihat opportunity-nya jangka menengah panjang? Kalau saya ngelihatnya sekarang dengan berbagai, kalau kita bicaranya kan bukan di industrinya saja, jadi ada namanya dari sisi emiten itu sendiri, perusahaan itu sendiri, kita lihat dari sisi laporan keuangan atau LK-nya seperti apa. Kita bicara LK-nya saat ini masih agak cukup berantakan. Sebagai contoh kita bicara mengenai debt-nya, itu utangnya masih besar-besar banget gitu ya. Kalau kita nanti bicara mengenai rasionya, debt to equity ratio-nya mereka di atas 1, ya, bahkan ada yang di atas 7 atau di atas 8 gitu. Ini emang besar sekali gitu ya. Kemudian kita masuk ke industrinya yang lebih luas lagi. Industrinya saat ini masih agak slow ya. Di tengah kita bicara memang tetap ya pembangunan tetap ada terus berjalan, tapi saat ini kan secara industrinya nggak yang benar-benar bagus banget gitu, karena kita berbicara saat ini itu masuk ke level ketiga, yaitu sisi makronya sendiri. Saat ini makronya itu memang lebih apa ya, ini kan masih agak sulit banget ya, suku bunga tinggi dan lain sebagainya. Tentu
industrinya pun agak cukup terganggu dengan higher for longer-nya ini. Jadi ya semua beban bunga dan lain sebagainya akan bermasalah semua. Jadi kalau saya bicara memang short term period ini masih cukup oke. Jadi kita memanfaatkan momen yang sudah drop cukup signifikan. Jadi kita ambil technical rebound atau dead cat bounce-nya tersebut. Tapi kalau kita bicara mengenai mid term to long term, saya rasa masih agak cukup sulit ya. Mengapa? Karena belum ada kejelasan yang cukup clear bahwa memang IKN ini akan bagaimana ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita berbicara mengenai kondisi APBN, ya anggaran pendapatan belanja negara kita. Jadi kita nanti akan lihat apakah APBN ini untuk ke depannya di 2025 gitu ya kita katakan, apakah memang untuk construction, manufaktur, pembangunan yang kayak gini-gini, apakah punya porsi yang cukup besar atau tidak. Jadi kita lihat nanti anggaran portionnya seperti apa. Kalau memang porsinya cukup besar, ini akan menjadi katalis positif, angin segar bagi perusahaan plat merah kita. Tapi kalau ternyata dikurangi, mungkin let's say pemerintah lebih fokus ke pendidikan, pemerintah lebih fokus ke bantuan sosial ya, dan lain sebagainya. Memang, nah ini menjadi kendala tersendiri lagi khususnya untuk BUMN untuk yang karya-karya gini untuk dia bisa ekspansi. Iya, makanya memang situasinya berat ya. Berarti memang secara temporary karena ada suntikan itu dan kemudian juga ya berita positif juga. Cuma kita lihat deh potensi atau offset potensial di masing-masing emiten ini, lo udah lihat belum sih persatu-satuannya, misalnya kayak Adi, ini dia masih oke, masih punya opportunity upside potensial berapa sih? Terus kemudian Wijaya Karya, Waskita Karya, PTPP gitu. Atau memang ya kalaupun ada upside potensial ini nggak akan jadi level resisten, tapi ya memang karena short term saja, orang ada euforia, ada berita gitu kan, kemudian di adjust pasar dan ya udah naik aja sahamnya gitu. Ya kalau aku ngelihat ini kembali lagi ini masih short term, belum ada sentimen yang benar-benar kuat sekali gitu ya. Kemudian untuk potensial upside kalau kita berbicara sahamnya memang sudah turun dalam cukup signifikan. Jadi salah satu hal yang perlu kita cermati adalah dari sisi utangnya, itu mungkin yang salah satu yang bisa kita perhatikan ya. Ketika memang hutangnya berangsur-angsur berkurang, macam-macam bisa, kalau kita bicara utang bisa dengan restrukturisasi kredit, jadi mungkin tenornya nanti di adjust lebih panjang atau pokoknya dikurangi atau dan lain sebagainya. Ini memang akan menjadi sentimen positif juga ketika ada restrukturisasi, kemudian utang berkurang, ini jadi hal yang positif. Tapi secara umum kalau kita bicara potensi memang saya rasa kembali lagi masih agak cukup sulit. Tapi tetap masih ada chance dari sisi suku bunganya itu sendiri. Jadi ketika kita bicara The Fed ya, Bank Sentral US sendiri, itu kan memang sudah ada tendensi untuk lebih dovish. Jadi bukan hawkish lagi. Saat ini data-data ekonominya menunjukkan memang agak melandai inflation khususnya ya CPI maupun PCE. Jadi dengan hal tersebut, pasar juga berekspektasi memang ada terjadi pemangkasan suku bunga. Bahkan first cut rate-nya katanya di September. Ya kita nggak tahu ya, who knows apakah akan terjadi first cut rate atau tidak. Ketika memang terjadi pemangkasan suku bunga, di tengah juga kita tahu kan rupiah sekarang sudah mulai agak stabil, dan BI juga Bank Indonesia membuka peluang untuk terjadinya cut rate di Q4. Jadi dibuka peluang oleh BI opportunity untuk terjadi pemangkasan suku bunga di Q4. Ketika hal tersebut terjadi, tentu kan suku bunga kredit dan lain sebagainya, khususnya untuk beban bunga dari sisi BUMN karya kita kan akan lebih sedikit lagi lah menurun. Utang juga pasti akan sedikit menurun. Nah, dengan hal tersebutlah maka kalau benar-benar terjadi cut rate-nya ini sendiri ya di The Fed dan juga di BI, maka akan menjadi hal positif juga bagi BUMN karya kita untuk lebih oke lagi lah ke depannya. Setidaknya bisa tidak seberis ini lagi pergerakan harga sahamnya, tapi udah mulai agak sedikit mengalami kenaikan terlebih dahulu. Mungkin cocok nggak sih kalau misalnya kita, kalau kemudian nih ya ada banyak banget, karena kan ini BUMN ya, jadi kalau BUMN tuh semua investor sih harusnya bisa ngelihat bahwa ya ini lumayan ada proteksi lah gitu ya si emiten-emiten ini. Jadi orang berpikir kayak oke, mungkin buat nanti kali ya 10 tahun, 15 tahun ke depan, kalau kita punya view-nya sejauh itu, menurut lo gimana? Kalau aku ngelihatnya gini ya, kalau kita bicara BUMN, oke memang ya bagus ya badan usaha milik negara, tapi juga kita nggak boleh pungkiri ada satu BUMN plat merah bahkan yang dia sudah disuspend gitu sahamnya. Jadi 3 lainnya belum. Cuma semoga enggak sih. Cuma ada satu yang disuspend dan itu bukan BUMN kecil, itu BUMN besar juga gitu ya. Proyeknya di mana-mana juga dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan menjadi jaminan juga sih kalau masalah BUMN itu seperti itu ya. Cuma poinnya gini sih, kalau aku ngelihatnya, kalau khususnya untuk investor yang dia masih pemula gitu ya, mungkin yang belum begitu paham mengenai analisis baik itu teknikal maupun fundamental, makronya mungkin juga masih minim. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ini mungkin saham yang atau industri yang mungkin bisa dihindari terlebih dahulu untuk pemula ya kita bicaranya, karena memang butuh analisis yang lebih mendalam lagi dan juga memiliki conviction yang tinggi, high conviction untuk kita benar-benar make sure
ini saham yang berpotensi ke depannya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan oke. Tapi kalau kita bicara untuk pemula, ya mungkin yang kalau lebih amannya kayak banking, yang Big Four itu akan jauh cenderung lebih aman. Khususnya ketika terjadi ada deep correction, itu kita bisa melakukan buy on weakness di sana. Karena kan ya cenderung biasanya kalau kita bicara banking, kita bicara monthly-nya kan biasanya mengalami kenaikan terus menerus. Jadi tentu akan lebih aman. Tapi kalau memang dia sudah lebih expert untuk menganalisis construction company seperti ini, BUMN karya itu akan boleh-boleh aja sih untuk melakukan pembelian, tapi tentu dengan risk profile yang risk management yang sudah diukur juga. Karena memang BUMN karya ini ya mereka akan menjadi lini terdepan untuk mendapatkan proyek-proyek konstruksinya pemerintah, itu sudah pasti begitu. Cuman mereka setiap kali melakukan satu proyek mereka ada konsesi, dan konsesinya itu waktunya tuh bener-bener lumayan panjang dan lama. Misalnya kalau melibatkan asing aja masuk di situ biasanya ada sekitar udah mainannya tuh puluhan tahun gitu untuk dia get back jadi investasinya negara lagi gitu. Ngerti kan, kita ada beberapa juga project yang kemudian melibatkan asing di sana baru balik bahkan setelah 50 tahun setelah 10 tahun. Jadi memang akhirnya kemampuan mencetak keuntungan atau revenue bagi emiten-emiten yang based on karya ini agak berat, sementara hutangnya tuh sudah berkali-kali lipat. Bahkan ada yang dihitung waktu itu sama tim CNBC Indonesia, bisa ngelunasinnya ada yang sampai 100 tahun, ada yang bisa sampai sekian ratus tahun gitu. Jadi memang agak-agak sulit, walaupun mungkin secara kans untuk dapat get another project dapat lagi itu akan cukup besar ya. Yes, betul. Tapi ya kemampuan pendanaannya juga lumayan tight juga ya, berat juga gitu. Tapi ya mungkin diperhatikan aja ya Sobat Cuan. Kalau lagi ada momentum seperti ini, mudah-mudahan tidak ketinggalan momen gitu ya untuk bisa dapat kenaikan atau gain kenaikan terhadap harga sahamnya ya. Thank you Revo. Siap. Kita nanti akan tinggal menunggu lagi kira-kira akan seperti apa saham-saham BUMN ke depannya. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita lainnya yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Kita ada di TikTok di Cuap Cuan ya. Kalau mau ngobrol langsung sama Revo tuh ada loh di community kita di Cuap Cuan community yang ada di Telegram. Kalau mau tahu gimana caranya, boleh aja kepoin langsung ke Instagram kita dan join di Telegram kita untuk dapat informasi lengkap dari tim-tim riset kece-kece punya CNBC Indonesia ya. Thank you banget Maria dan juga Revo pamit. Bye-bye. Bye-bye.